Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyaallah, telah kita dengarkan suatu tilawah yang sangat indah sekali dari siswi kita Aki Saatari, siswi kelas 9 dari salah satu murid sekolah Al-Jannah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pemirsa, senang sekali kita berjumpa dan berkumpul kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kita disiarkan atau bersiaran langsung dari Masjid Salama, Sekolah Al-Jannah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi, pemirsa, bahwa kita perlu dan sangat berhati-hati terhadap yang satu ini. Dan itu berkaitan dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Ya, waspadai murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah guru-guru kita akan memberikan tausiah berkaitan dengan tema tersebut. Yang telah hadir di tengah-tengah kita ada Habibana Habib Ahmad Al-Kaf dan juga Ustadz Abdul Syukur. Di segmen pertama nanti Habibana akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Namun sebelum itu kita akan saksikan VT berikut ini. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Seorang muslim wajib menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangannya, serta mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan bagi umat di muka bumi ini, sehingga kita dapat selamat dan terhindar dari murka Allah. Sesungguhnya sebagian manusia di muka bumi ini lalai dari peringatan Allah di Quran karena terpesona dengan gemerlap dunia yang menyilaukan. Padahal sebenarnya Allah sudah memperingatkan dalam Quran,
agar hukum dan murka Allah tidak terjadi. Sejatinya hukum dan murka Allah tidak akan terjadi bagi mereka yang menegakkan nilai Quran pada dirinya dan beriman serta meneladani Rasulullah. Lantas, apa makna dari murka Allah? Mengapa kita harus mewaspadainya? Dan apa saja tanda-tandanya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi majlisi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama yang saya hormati dan saya cintai guru kita Kiai Haji Abdul Syukur yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, senantiasa dapat berdakwah di jalan Allah. Tidak lupa juga saudara saya Ustaz Muhammad Sofyan, mudah-mudahan senantiasa diberi sehat walafiat. Juga hadirin dan hadirat jamaah Masjid Salamah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa Damai Indonesiaku, dimanapun Anda berada, pemirsa TV One yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah, disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di siang hari ini kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tema hari ini sangat indah, luar biasa. Kita disuruh waspada. Artinya hati-hati. Kita ingat kalimat hati-hati ini berulang-ulang hari-hari ini diucapkan. Betul oh betul? Ini subhanallah suruh hati-hati. Mau ngitung BBM mau naik aja suruh kita ngitungnya dengan sangat hati-hati. Apalagi kita mau ke akhirat. Kita dalam menjalani hidup kita suruh waspada, hati-hati. Ada apa? Takut ada murkanya Allah Jalla Jalaluh. Allah itu betul maha pengasih, maha penyayang. Tapi kadang-kadang Allah mempunyai sifat juga bagi orang yang tidak mau disayang, maka dimurkai oleh Allah. Ada yang murkanya pertama kali dinasehatin, dikasih peringatan. Kadang-kadang ada yang diturunkan azab daripada Allah Jalla Jalaluh. Makanya tema hari ini Damai Indonesiaku ini sangat indah. Waspada, waspadai, hati-hati. Jangan sampai kena murka Allah. Karena kalau sudah dimurka oleh Allah, rizkinya akan susah, hidupnya akan susah, dan keadaannya akan susah, hidupnya susah, matinya susah, akhiratnya lebih susah. Inilah murkanya Allah, bukan murkanya seorang biasa. Orang biasa paling dia tidak ngasih uang, selesai, tapi masih bisa kita cari lain. Tapi kalau Allah murka luar biasa, sampai di akhirat bisa-bisa tidak mendapatkan baunya sorga. Coba bayangkan ini, makanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Anda yang menyayangi Anda luar biasa. Itu dalam riwayat di dalam Sunan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberitahu ada dua macam yang paling dibenci oleh Allah. Dua golongan ini dibenci oleh Allah, bahkan kadang-kadang murkanya di dunia lebih duluan daripada di akhirat. Disiapkan di dunia sebelum di akhirat. Apa itu ya Rasulullah? Dengarkan baik-baik, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asra'ul birri, asra'ul khairi thawaban, kata Sayyidah Aisyah, asra'ul khairi thawaban al-birru wasilatur rahim. Paling cepat diberikan pahala, kasih sayang, kecintaan oleh Allah, pahalanya di dunia sebelum di akhirat dua macam. Berbakti sama orang tua dan juga silatur rahim. Tapi langsung Rasulullah mengatakan apa lagi?
Kata Rasulullah SAW, wa asra'u syarri iqaban al-baghyu wa qati'atur rahim. Yang paling cepat murkanya Allah sebelum di akhirat. Betul, nanti di akhirat tuh ada neraka, ada surga. Tapi di dunia ini sebelum di akhirat ada dua macam. Apa? Al-baghyu wa qati'atur rahim. Yaitu kezaliman. Al-baghyu itu artinya kezaliman. Kezaliman kalau dibuat, di dunia akan disiksa oleh Allah. Di dunia akan dibongkar keaibannya oleh Allah. Di dunia akan ditunjukkan kesalahannya oleh Allah. Di dunia akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan kesusahan sebelum di akhirat. Al-Quran menggambarkan bagaimana orang-orang yang zalim. Dari zaman Fir'aun, hebatnya luar biasa. Tapi karena kedzalimannya, Allah hancurkan di dunia. Hina sebelum di akhirat. Coba, itu Fir'aun, Ad, Samud, dan yang lain-lainnya. Subhanallah, pokoknya kalau berbuat zalim, Allah benci. Karena Allah sendiri yang menyuruh. Di dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, aku jadikan kezaliman itu haram untukku. Padahal Allah bebas mau buat apa saja. Tapi Allah tidak mau zalim. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak sedikit pun zalim kepada hambanya. Allah bebas mau masukin ini surga, ini neraka, bebas. Tapi Allah jadikan ada sebab masuk neraka. Karena tidak taat. Karena ini, karena banyak. Baru berarti dia milih sendiri. Sudah disuruh pilih tapi tidak mau. Nah ini Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, aku haramkan kepada diriku dan aku jadikan antara kalian manusia dengan manusia. Bukan antara orang muslim dengan orang muslim. Semua manusia. Jangan sampai ada yang zalim dengan zalim satu sama lainnya. Allah benci. Biasanya kalau sudah kezaliman, kata Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Jangan kalian suka zalim. Ini adalah tetanggamu, muslim bukan muslim, tetangga bukan tetangga, kecuali kalau dia berbuat zalim. Itu lain ceritanya. Kecuali kalau dia berbuat jahat. Tapi kalau selagi tidak, tembaiki dia. Rasulullah pesan, jangan sampai menzalimi kepada orang lain. Karena ini adalah suatu yang paling dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya orang yang zalim, walaupun pandai-pandai dia menutupi kezalimannya, Allah akan bongkar kejahatannya. Allah bongkar kejahatan. Walaupun rekayasa sepandai-pandainya rekayasa, Allah jadikan ada aja yang menjadikan bisa terbongkar. Inilah siapa yang menjadikan terbongkar ini semuanya. Padahal orang pandai-pandai menutup rekayasa kanan kiri. Banyak anak buahnya, banyak duitnya, banyak kekuasaannya. Tapi ada Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu bagaimana ini. Bahkan di dalam Al-Quran diterangkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bisa bertipu daya muslihat untuk mendolimi satu sama lainnya. Dengan cara yang bermacam-macam. Cara Allah untuk membuat siasat itu adalah cara yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Untuk apa? Membongkar kedoliman. Karena Allah tidak ingin ada kedoliman di muka bumi ini. Makanya di sini subhanallah. Dan yang kedua adalah berbakti sama orang tua. Siapa yang durhaka sama orang tua, Allah akan hancurkan di dunia. Dan akan siksa di dunia. Dan akan beri peringatan di dunia sebelum dia masuk ke akhirat. Biasanya hidupnya susah. Dua perkara ini mudah-mudahan ini sebagai pengantar untuk kita bisa hati-hati dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Syukran jazakumullah Habibana yang telah memberikan tausiah mukadimah kepada kita semuanya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang patut kita waspadai. Habibana tadi memberikan 2 poin agar kita terhindar dari murka Allah supaya kita tidak berbuat zalim lalu berbuat baik terhadap kedua orang tua kita. Sedahsyat-dahsyatnya murka Allah ternyata ada yang lebih indah daripada itu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua nanti Ustaz Abdul Syukur akan menyampaikan hal tersebut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.